Tuh, recording. Oke, terima kasih kehadirannya pada webinar pada sore hari ini yang diselenggarakan bekerja sama antara ESG dan Sustainability Sanata Dharma bersama ISA, Institute Sustainability and Agility. Eh, sudah banyak nih hadir teman-teman saya di sini. Kalau pada di undangan kemarin kita umumkan akan ada 3 pembicara dan sudah hadir di sini Dr. Andreas Sumarwan. Saya manggilnya Romo ya karena memang beliau Romo. Lalu yang kedua ada Mbak Elvina Sagala dari PHE. Selamat sore Mbak Vina. Saya harusnya manggilnya Bu ya bukan Mbak ya. Lalu ada Dr. Maria Nindita Radiati. Beliau adalah Presiden Direktur ISA. Eh, dulu saya manggilnya Mbak, karena sekarang jadi dosen jadi saya manggilnya Bu gitu ya. Nggak sopan kalau manggil Mbak. Oke, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dan hari ini kita akan mendiskusikan tentang ESG that counts, turning purpose into performance. Ya, seperti tadi saya sebutkan, ini adalah bagian dari ESG Sustainability Thought Leadership Series tahun 2026, kerjasama program studi Magister Manajemen Konsentrasi ESG dan Sustainability Universitas Sanata Dharma, bekerja sama dengan ISA Academy. Kegiatan ini kami harapkan dapat menjadi ruang pembelajaran publik yang mempertemukan akademisi dan praktisi untuk membahas isu-isu strategi ESG dan sustainability secara relevan, aplikatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Nah, kenapa berbasis pengalaman nyata? Karena selain Romo Marwan dan Bu Nita, hari ini juga hadir Mbak Elvina yang akan membahas bagaimana pengalaman secara real di dunia praktis. Tema hari ini berangkat dari satu pertanyaan penting. Bagaimana organisasi dapat memastikan bahwa tujuan dan komitmen ESG tidak berhenti sebagai pernyataan. Jadi bukan hanya sebuah kata-kata, satu rangkaian kata-kata, tapi benar-benar diterjemahkan menjadi kinerja yang dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan digunakan untuk menciptakan dampak yang bermakna. Pengukuran ESG dibutuhkan agar organisasi dapat menentukan prioritas, mengambil keputusan berdasarkan bukti, memantau kemajuan, kemudian memperkuat laporan keberlanjutan, dan menghindarkan klaim yang tidak didukung oleh data atau greenwashing. Ya, pada sore ini kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan 2 sesi paparan tentang sistem pengukuran ESG dan praktik pengukuran dampak sosial dalam konteks perusahaan dari Bu Dr. Maria dan juga bagian pengalaman praktis dari Bu Elvina. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai, mohon teman-teman dapat mengubah format penamaan apa namanya, penamaan apa yang namanya, menjadi nama des instansi. Ya, menjadi nama des instansi agar kita bisa mengenali nanti kalau ada yang bertanya dari mana saja. Kemudian nanti kita akan foto bersama ya sebelum kita mulai. Dan mohon mikrofonnya di mute agar kita bisa menikmati paparan dengan khusyuk, dengan konsentrasi dan fokus, dan kemudian bisa menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan yang belum dipahami kepada para narasumber. Demikian. Nah, di sesi Q&A nanti, teman-teman bisa bertanya melalui chat atau juga bisa raise hand. Tapi sebagai moderator, saya akan utamakan yang by chat dulu ya, yang lewat chat ya. Silakan dituliskan nama, instansinya, kemudian pertanyaan singkat padatnya seperti apa, ditujukan kepada siapa. Agar para narasumber dapat memahami dengan mudah dan merespon dengan to the point juga gitu ya. Dan kemudian nanti kita akan foto bersama di depan dan di belakang ya nanti ya, di awal sesi dan di akhir sesi kita akan foto bersama. Dan itu ada form feedback
yang nanti bisa diisi oleh teman-teman. Form feedbacknya boleh ditayangkan ya, teman-teman Isa. Nanti di akhir ya Pak Sam sekalian. Oh, di Di akhir ya. Oh, di oke. saat sesi Q&A nanti akan ditujukan form feedback Bapak Ibu. Ya, jadi nanti tolong diisi sudah bisa diisi di penghujung acara yakni sesi diskusi Q&A nanti terakhir. Kasih Oke, Pak. kalau gitu kita perkenalkan dulu Mas Billy. Siapa tuh MMESG dan Sustainability? Boleh ditayangkan itunya. Oh Eh, iya, siapa? Ya. Kelihatan ya Pak? oh ya, ini IG-nya ya, IG-nya MMESG Sustainability. Silakan kalau Ya. teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa mengakses akun IG-nya untuk mendapatkan gambaran bagaimana studi di MMESG Sustainability Sanada Dharma. Ya. Linknya akan di-share ke chat ya Bapak Ibu ya. Ini Oke, langsung saya kirim. silakan di-share. Oke, untuk memulai rangkaian pada hari ini, kita akan foto bersama dulu. Boleh? Ya, Oke, baik, Pak. silakan. Siapa yang akan mengambil? Mbak Sheila atau Mbak Wusko? Saya. Oke, Oke, selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kebetulan ini slide-nya lumayan banyak. Oh, ada dua ya. Jadi boleh on cam dulu semuanya teman semuanya. dan memakai virtual background yang sudah dibagikan ya ke Bapak Ibu. Halo, Bunita sudah join. Oh, selamat sore Bu. Oke, jadi karena ini ada dua slide, boleh ditahan ya senyumnya ya, dua kali. Oke, oke untuk slide pertama terlebih dahulu. Siap? Satu, dua. Oke, untuk slide kedua, siap semuanya? Satu, dua. Terima kasih banyak. Kembali ke Pak Sam. Oke, makasih. Sekalian saya rename nih, belum rename. Oke, terima kasih Mbak Sheila. Eh, Mari kita lanjutkan pada agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Dr. Antonius Sumarwan. Kalau saya biasanya memanggilnya Romo Marwan ya. Ini eh, Kepala Program Studi Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma. Silakan, Romo Marwan, waktu dan layar kami persilakan. Oke, ya, terima kasih Mas Sam untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sore, Bapak Ibu, saudari, saudara-saudari semua. Kita bergembira sore hari ini bisa melanjutkan ESG Sustainability Thoughts Leadership Series. Selamat sore kepada Ibu Maria dan Ibu Elvina. Terima kasih atas kesediaan untuk berbagi pengalaman dan juga pengetahuan sore hari ini. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Sam bahwa ESG Sustainability Thought Leadership Series ini merupakan upaya dari program studi Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma, khususnya konsentrasi ESG Sustainability, untuk menciptakan ruang pembelajaran bagi ya dan juga mempertemukan dunia akademik, dunia profesional dan juga masyarakat. Eh, MM Sanata Dharma, konsentrasi ESG Sustainability. Saat ini kita sudah memasuki tahun kedua, hampir meluluskan lulusan dan bulan-bulan ini kita membuka kembali pendaftaran. Kita mengundang Anda semua yang ingin lebih dalam dan juga berbagi juga saling berbagi pengalaman, pengetahuan tentang ESG Sustainability untuk belajar bersama kita. Dan oke, eh, minggu yang lalu dalam webinar yang kita selenggarakan secara khusus kita sudah mendiskusikan bagaimana kredit union dapat memperoleh manfaat dengan menerapkan kerangka ESG dalam eh, program maupun juga laporan mereka. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melangkah lebih lanjut
lebih mungkin fokus ke dunia usaha, bisnis, dan juga perusahaan dengan topik ESG that counts, turning purpose into performance. Dan kita bergembira dapat kembali belajar dari Ibu Maria Nindita, Presiden Director ISA Academy, yang akan membahas pentingnya pengukuran ESG sebagai dasar akuntabilitas organisasi, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta pengembangan sistem pengukuran berkelanjutan dan topik-topik yang lain. Dan juga kita bersyukur dan juga berterima kasih akan mendengarkan pengalaman Ibu Elvina, manajer CSR PT Pertamina Hulu Energi, yang akan memberikan pengalaman dan juga perspektif bagaimana organisasi menerjemahkan komitmen keberlanjutan menjadi kriteria yang terukur dan memberikan nilai nyata bagi perusahaan maupun masyarakat. Saya kira nanti pengalaman dari Pertamina Hulu Energi akan memberikan insight dan juga juga panduan bagaimana perusahaan-perusahaan lain dapat meningkatkan pelaksanaan maupun juga pelaporan ESG yang lebih baik. Dan topik-topik yang saya kira nanti juga akan muncul di sini adalah misalnya mengapa ESG harus diukur, lalu apa yang perlu diukur dalam ESG, lalu bagaimana membangun sistem pengukuran ESG, dan juga bagaimana secara khusus mengukur dampak sosial dan nilai yang diciptakan dalam organisasi. Nah, topik-topik ini tentu dipelajari dalam konsentrasi ESG Sustainability. Para mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah sudah belajar tentang ini, tetapi saya kira nanti insight dari Ibu Elvina akan memperkaya apa yang sudah kita pelajari. Maka sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu Maria, Ibu Elvina, dan juga Mas Sam yang menjadi moderator, dan juga seluruh tim ISA Academy yang membuat acara kita terselenggara. Mari kita dengarkan insight-insight yang pasti sangat membuka pikiran, sekaligus juga kita bagikan pengalaman dalam webinar ini sehingga kita dapat memperkaya satu sama lain. Mari kita lanjutkan acara ini. Saya kembalikan kepada Mas Sam. Oke, terima kasih Romo Marwan atas sambutannya. Ya, saya kebetulan angkatan kedua ya, Mo ya. Ya, buat teman-teman yang ingin memperdalam studi pengetahuan tentang tentang ESG dan sustainability, silakan lihat-lihat di website dan mungkin nanti bisa ngobrol ya dengan Romo Marwan ya. Baik, masuk ke agenda pertama, paparan dari Bu Elvina Sagala, manajer CSR PT Pertamina Hulu Energi. Silakan Mbak Vina, waktunya saya serahkan kepada Mbak Vina. Baik, terima kasih Pak Sam untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat sore semuanya. Ya, suatu kebanggaan ya bagi kami Pertamina Hulu Energi untuk momen yang sangat berharga ini kita bisa berbagi pengalaman yang telah kami laksanakan sebagai bagian dari implementasi ESG dalam setiap aspek di perusahaan, terutama dalam konteks CSR ataupun Community Involvement and Development. Izin kami share screen terlebih dahulu untuk materinya. Oh ya, waktunya maksimal 20 menit ya, Mbak Vina ya. Ya, bisa dilihat ya semuanya ya materi yang ditampilkan. Ya. Baik, terima kasih. Di sini topiknya sangat bagus sekali ini yang disampaikan oleh
Universitas Sanata Dharma ya, ESG that counts. Dapat dilihat bahwa ESG itu memang benar-benar berarti gitu ya, atau memberikan dampak. Dan dari perspektif Pertamina Hulu Energi, kami mengubah tujuan dari ESG itu sendiri menjadi suatu kinerja yang nyata. Jadi bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban pelaporan ataupun juga pencitraan gitu ya, tetapi menghasilkan perubahan dan nilai yang nyata dari visi ya, tujuan perusahaan itu sendiri menjadi kinerja. Tentu saja kita implementasikan dalam langkah-langkah yang disusun menjadi tahapan di setiap misi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata ESG itu berbasis pada potensi risiko gitu ya, risk based. Bagaimana potensi risiko itu bisa kita eliminir gitu ya. Semoga itu tidak terjadi supaya visi tadi bisa tercapai. Salah satunya nanti akan kami sampaikan penerapannya melalui CID implementation. Oke, next. Ya, bisa ini aspek dari konteks secara overview yang kita bisa lihat ya, bahwa mengapa sih risiko ESG itu bisa berubah menjadi krisis terhadap reputasi perusahaan. Hal ini menjadi penting buat Pertamina, khususnya Pertamina Hulu Energi, karena sebagai perusahaan migas nasional, terutama untuk perusahaan yang unggul ya seperti Pertamina Hulu Energi, di mana kami memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan energi nasional. Nah, isu-isu kecil yang beredar itu bisa menjadi isu besar dan itu sangat berpengaruh terhadap krisis reputasi perusahaan itu sendiri gitu. Dan tentu saja ini berdampak nantinya terhadap ESG ataupun juga bagaimana stakeholder ataupun investor melihat dari citra ataupun juga kemampuan perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Nah, inilah yang menjadi salah satu potensi risiko yang menjadi concern perusahaan. Bagaimana kita bisa mengelola risiko ESG tersebut hari ini yang nantinya akan melihat dan menghasilkan bisnis yang berkelanjutan di esok harinya. Bisa dilihat dari slide ini ya, bahwa ternyata isu kecil itu bisa sangat besar dampaknya jika tidak kita kelola. Untuk itu, fast respon dari perusahaan dan menunjukkan aksi terhadap isu tersebut itu bisa menjadi salah satu strategi untuk mengatasi ataupun memitigasi terhadap krisis reputasi perusahaan. Next. Nah, kami di sini sebagai Pertamina Hulu Energi ini sebagai salah satu subholding di Pertamina yang bergerak di minyak dan gas bumi ya, terjadi adanya cascading gitu dari komitmen korporat kepada pelaksanaan di lapangan. Dan karena saya di sini dari aspek CSR ataupun CID, bisa dilihat bahwa komitmen ESG itu dari top manajemen tertinggi di Pertamina itu turun sampai ke lini terendah di wilayah kerja kami gitu. Nah, komitmen ini tertuang ke dalam satu sustainability komitmen ya, dan ini kemudian di cascade gitu. Jadi seluruh subholding di Pertamina itu menerapkan, mengintegrasikan ESG tersebut di dalam seluruh aspek bisnisnya. Nah, dari fokus keberlanjutan terhadap ESG ini bisa dilihat terdapat target dari aspek CID, yaitu memperluas keterlibatan komunitas dan dampaknya. Bisa dilihat dari target fokus keberlanjutan ini, CSR itu merupakan instrumen strategis yang tidak kalah penting dalam komitmen ESG perusahaan. Oke, next. Nah, dari komitmen tadi, yang dari pusat, kita turunkan ke dalam Pertamina Hulu Energi. Kenapa ESG itu penting untuk Pertamina Hulu Energi? Bagi kami, ESG itu bukan hanya soal kepatuhan semata. ESG itu harus tertanam
di seluruh proses kegiatan operasi perusahaan, agar potensi risiko yang tercatat tidak benar-benar terjadi. Nah, ini berarti kita sudah melakukan mitigasi di awal. Kenapa aspek ESG itu merupakan hal yang utama. Bisa dilihat ya, kalau di migas itu kita memiliki fase baik itu dari eksplorasi sampai dengan development and production. Nah, proses ini menunjukkan bahwa sektor migas itu industri yang berisiko ESG tertinggi gitu. Izin sosial ataupun social license to operate juga menjadi syarat utama dalam kelancaran dan keberlanjutan operasi bisnis di Pertamina Hulu Energi. Dan kemudian juga bisa kami tunjukkan bahwa ESG itu sudah menjadi bagian dari tata kelola. Tertuang di dalam Sustainability Policy, Komite Keberlanjutan, Risk Register yang berdasarkan ISO 31000, juga tertuang di dalam KPI, Top Management sampai ke seluruh wilayah kerja. Nah, untuk mengintegrasikan ini, tentu saja di fungsi Corporate Secretary khususnya sebagai dirijen atau pemain orkestranya ya, dengan mengangkat framework triangle ADP ataupun A untuk acceptance, yaitu social license to operate, bagaimana masyarakat bisa menerima kehadiran perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasinya di satu wilayah. Kemudian juga deterrence, dari sini kita bisa melihat bagaimana perusahaan itu bisa memitigasi krisis, gitu, potensi risiko tadi agar tidak terjadi, sehingga kelancaran operasi perusahaan tetap lancar, kondusif. Kemudian juga prominent, yaitu bagaimana perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki reputasi yang unggul. Nah, ini bisa dijaga tadi ya di slide awal, kenapa ESG itu penting dan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan. Nah, dari sini seluruh aspek kolaborasi dari lintas fungsi itu menjadi hal yang penting. Karena tadi ya, ESG itu dilaksanakan di seluruh bagian bisnis di Pertamina Hulu Energi. Next. Ini saya berceritanya runutan ya, dari atas tadi, dari holding, kemudian dari bisnis Pertamina Hulu Energi. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana penerapannya ke dalam CID ataupun konteks CSR-nya ya, ke sustaining impact. Di sini kami memiliki sebuah grand design CID yang tentu saja menerjemahkan ESG itu sendiri gitu. Jadi kami menyusun grand design ini dari 3 materialities yang menjadi topik penting sebagai lensa untuk setiap program CID PHE yang dirancang, kemudian dilaksanakan dan diukur. Gitu. Nah, di sini bisa di tahun 2026 kami mengangkat tema Elevating Excellence, fokus terhadap peningkatan melalui monitoring dan evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan. Dan tentu saja dengan nafas Sustaining Impact, SHU. Di sini SHU itu sebagai subholding upstream ya. SHU sustains the integrated meaningful programs and actions for community. Jadi, tadi sesuai dengan tema webinar kita pada sore hari ini, bagaimana menerapkan tujuan tadi dalam kerja nyata, ya, yang memberikan dampak kepada masyarakat ataupun perusahaan itu sendiri. Oke, next. Karena Pertamina Hulu Energi itu perusahaan yang besar, menjalankan bisnis operasinya di 5 regional dan juga 3 anak perusahaan dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga internasional. Pelaksanaan program CID kami tahun 2025 kemarin itu sekitar lebih dari 800 program CID. Bagaimana kita sebagai subholding bisa mengkonsolidasikan dan menstandarisasi seluruh program-program tersebut. Bukan hanya sebatas mencatatkan secara output, tapi bagaimana kita bisa mengukur dan melihat program CID itu secara outcome, gitu. Apakah program-program ini memberikan dampak yang berkelanjutan? Tadi tujuannya kembali untuk kita mendukung ESG perusahaan. Nah, dari sini kami menghasilkan sebuah inovasi
yaitu CID taksonomi, dan ini menjadi standar sebagai alat ukur gitu, sebagai standarisasi untuk pengklasifikasian, pendokumentasian data, serta pengukuran dampak program CID itu sendiri, baik secara output dan juga outcome. Nah, ini juga kami gunakan untuk mendukung perencanaan, pemantauan, juga mitigasi krisis, evaluasi tentu saja penting, serta penyajian pelaporannya secara lebih terukur. Nah, pendekatan ini memungkinkan seluruh program menggunakan satu bahasa, definisi, metodologi yang terstandarisasi, sehingga kontribusinya terhadap ESG, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, kemudian juga menciptakan stakeholder value atau maksud kami adalah stakeholder value creation tadi ya, dan social license to operate itu dapat dipahami secara lebih komprehensif. Nah, dari CID taksonomi ini bisa kami catatkan bahwa seluruh hasil pembangunan yang terukur itu semua bisa terhubung. Dan ini menjadi satu aplikasi yang digunakan di seluruh wilayah kerja kami gitu. Dan ini tentu saja sudah mendapatkan hak atas kekayaan intelektual pada tahun 2023. Dan CID taksonomi ini tentu menjadi tools untuk kami melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program CID yang dijalankan dengan satu tata kelola yang sama untuk seluruh wilayah kerja kami. Ya, seperti diketahui ya, kalau para peserta bisa berkunjung ke website Pertamina Hulu Energi, bagaimana bisnis operasi kami yang dijalankan di 14 zona, kemudian juga lebih dari 60 wilayah kerja, begitu complicated bisa dibilang ya. Namun dengan adanya inovasi CID taksonomi ini, itu sangat membantu kami untuk bisa mencatatkan dan juga bahkan memberikan hasil ataupun data kepada manajemen dalam waktu yang singkat. Dan ini tentu saja sangat bermanfaat ketika manajemen kita sedang berdialog dengan stakeholder dan dapat mempengaruhi saat itu juga sebuah keputusan gitu ya. Salah satu poin penting terhadap CID taksonomi ini. Next. Di sini saya akan banyak bercerita ya tentang CID taksonomi ini karena ini salah satu inovasi dan metode kami untuk bisa melakukan pengukuran dan pencatatan secara standar terhadap 800 lebih ya program-program yang dijalankan. Nah, dari CID taksonomi ini pelaporannya itu real time dan juga berbasis pada eksekutif dashboard. Jadi dengan CID taksonomi ini semuanya kami di Pertamina Hulu Energi sebagai subholding, salah satu tugasnya adalah sebagai konsolidator. Jadi seluruh data tersebut kami konsolidasikan untuk bisa menjadi satu basis sumber data terhadap pelaporan. Dan juga memungkinkan seluruh pengguna terhadap CID taksonomi ini mengakses informasi apa saja terhadap CID tersebut, baik itu outputnya, outcome-nya, programnya, kapan pelaksanaannya, dan kemudian sudah sejauh mana proses pelaksanaannya, progresnya sudah bagaimana. Nah, itu bisa diakses kapanpun dan di mana saja. Dan ini juga tadi yang seperti saya ceritakan ya, mendukung pengambilan keputusan lebih cepat, serta pelaporan ESG yang lebih transparan. Sebuah testimoni dari pimpinan kami bahwa ketika beliau sedang berdialog ya dengan stakeholder bersama direktur utama, dan saat itu kebetulan ditanyakan ataupun bahkan mungkin dibutuhkan suatu data gitu tentang sebuah program CID yang dijalankan di satu wilayah tertentu gitu. Nah, saat itu langsung ditanyakan kepada kami di CSR, boleh dong data CID di desa A gitu ya, misalnya di Kabupaten B gitu. Sepanjang tahun 2025 sampai dengan mid 2026 ini gitu. Dan saat itu
keputusan ataupun bagaimana dialog dengan stakeholder tersebut sangat berpengaruh untuk kelancaran bisnis operasi perusahaan kami. Nah, dengan CID taksonomi itu bisa kami provide dalam hitungan menit gitu. Dengan kita menarik data dari CID taksonomi dan kemudian kami berikan kepada pimpinan dan dialog itu berjalan dengan lancar. Ini salah satu indikator kesuksesan dari inovasi CID taksonomi ini ya. Sehingga bisa dilihat manfaatnya bahwa visibilitas real time-nya seluruh operasional, kemudian juga datanya terpusat dan terstandarisasi, pelaporan dan pengambilan keputusan lebih cepat. Tentu saja pelacakan ESG dan juga SDGs itu lebih mudah, dapat diakses kapan saja dan di mana saja, termasuk juga oleh pimpinan kami ya sebagai pengambilan keputusan mereka dalam mendukung dialog dengan stakeholder tadi, dan tentu saja mendukung agregasi program skala enterprise. Nah, ini salah satu manfaat dari CID taksonomi tersebut sebagai alat ukur. Next. Mbak Vina, waktunya 5 Ya, menit lagi. siap, siap. Nah, di sini setiap tahunnya kami melakukan analisa terhadap CID taksonomi tersebut, dan tentu saja ini sangat memberikan manfaat bagi tadi ya, salah satunya adalah pelaporan yang tertuang di dalam Sustainability Report. Oke, next. Nah, tentu saja kita tahu ya bahwa yang bicara tentang impact, output, outcome itu bukan hanya terbatas sebagai impact saja, tapi bagaimana ukuran tadi bisa bernilai bila menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Inilah kunci penting kenapa kita bukan hanya bicara ataupun hanya mengukur saja program CID, oh inputnya seperti ini, outputnya seperti ini, tapi hanya sebatas catatan saja gitu. Ya itu kurang bernilai gitu. Sehingga kami melihat bahwa semua itu bisa bernilai kalau itu memberikan dampak terhadap pengambilan keputusan. Okay, next. Nanti contoh nyata ya, tadi ya implementasinya bagaimana terhadap program CID. Contoh nyatanya adalah kami memiliki program WASTECO, Wise to Energy for Community yang dilaksanakan di Regional 3 Pertamina Hulu Indonesia, khususnya di zona 8 Pertamina Hulu Mahakam di Balikpapan. Di sini bisa dilihat bahwa di salah satu TPA Manggar itu sangat menghasilkan lebih dari 385 ton sampah per hari. Kita tahu saat ini Indonesia sedang darurat sampah gitu. Nah, dengan intervensi program CID dari Pertamina Hulu Energi Sapleding Upstream ini, bekerja sama tentu saja dengan DLH sebagai pengelola dari TPA Manggar tersebut, kita memanfaatkan, mengolah, dan mengelola metana tersebut, gas metana yang dihasilkan oleh sampah organik, menjadi sumber energi terbarukan kepada masyarakat di sekitar dengan distribusi gas metan itu sebagai pengganti LPG. Nah, ini bisa dilihat ya cakupannya dan juga dampaknya itu sudah merangkul 380 rumah tangga yang menerima akses energi baru terbarukan tersebut. Kemudian juga tentu saja mendukung peningkatan UMKM masyarakat dan memiliki 27 program terverifikasi. Nah, SROI-nya juga bisa dilihat ya, lebih dari 20,88, sehingga bisa dilihat bahwa setiap Rp1 investasi yang perusahaan kucurkan itu bisa memberikan peningkatan ekonomi Rp20 kepada masyarakat. Oke, next. Nah, ini tadi ya gambaran perubahan nyatanya bagaimana sebelum dan sesudah intervensi program WASTECO di TPA Manggar tersebut. Oke, next. Nah, kunci utama kami adalah bagaimana kami menerapkan core kompetensi perusahaan diadopsi di TPA Manggar. Ini menjadi satu inovasi yang sangat keren sekali. Monggo silakan bisa benchmark ataupun bermain kalau para audiens ada yang di Balikpapan, silakan mengunjungi TPA Manggar dan di situ bisa diskusi dengan lokal hero kami bagaimana transfer knowledge dari Pertamina itu dalam penerapan adopsi teknologi hulu migas ke dalam TPA Manggar sehingga gas metan bisa dikelola dan kita bisa memitigasi potensi ledakan gas metan di TPA Manggar tersebut. Oke, next.
Nah, kita bicara program, tentu saja kita harus ukur tadi ya, bagaimana outcome-nya, impact-nya. Nah, kami memakai pendekatan sustainability impact, yaitu dari aspek nature, economy, well-being, dan society. Dari sini bisa dilihat bahwa program Wasteko sampai sekarang masih eksis, mudah-mudahan seterusnya, dan kami berharap DLH-DLH lainnya itu bisa melakukan benchmarking ke Wasteko dan bisa menerapkan juga di DLH lainnya. Semoga ini menjadi solusi yang strategis untuk mengatasi sampah di Indonesia. Nah, next. Ini bukan hanya sebatas bluffing gitu ya dari kami membanggakan program sendiri, tapi ini semua mendapatkan recognition deh gitu dari stakeholder, dari pihak luar, dan ini kemarin juga kami bawakan di UNGC ya, di UN kemarin di New York ya di tahun 2024. Nah, ini juga membuat kenapa Wasteko itu sangat stand out gitu. Dan ini juga sudah direplikasi di 3 lokasi. Kalau masih ada waktunya, di sini kami juga mengangkat salah satunya adalah Mata Hati Malasigi, bicara tentang program yang mengarah ataupun juga menyasar masyarakat adat gitu ya. Bicara tentang program ataupun wilayah kerja kami itu sangat remote, dan jangan sampai masyarakat adat itu juga terbelakang ataupun juga ya kita bisa lihat ya no one left behind, sehingga kami mengarah pada masyarakat adat itu juga harus kita sama-sama kembangkan, kita berdayakan agar mereka juga merasakan manfaat perusahaan berada di situ. Nah, dari sini masyarakat adat pengelola hutan lestari di Kampung Adat Malasigi, ini kami mengajak masyarakat untuk bisa menjaga dan melindungi lingkungan di sekitar mereka gitu, dari ancaman alih fungsi lahan saat itu, dan kemudian juga bagaimana masyarakat di pedalaman sana minim sekali ya terhadap akses dan juga kebutuhan dasar. Nah, kemudian next-nya, next. 1 menit ya Mbak ya. Ya, siap. Oke, nah dari sini bisa dilihat ya dampak sosial yang terukur gitu. Bagaimana masyarakat di Malasigi itu dari rentan menjadi berdaya. Ini salah satu contoh kisah nyata, maksudnya kerja nyata ya, kerja nyata Pertamina Hulu Energi memberikan dampak yang signifikan. Nah, dengan menyentuh basic needs dari masyarakat, kita sudah memegang social license to operate. Masyarakat membuka diri, membuka hati mereka. Mereka menerima keberadaan perusahaan, sehingga kita bisa berjalan beriringan dengan pertumbuhan masyarakat yang ada di sekitar. Next. Ini juga salah satu kami telah melakukan pengukuran terhadap Mata Hati Malasigi untuk dampak yang berkelanjutan, bahwa cukup signifikan dan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat dan juga kepada perusahaan tentu saja. Dan kita tidak bisa bicara bahwa kita terlepas dari lingkungan di mana kita hidup. Nah, masyarakat adat Malasigi ini juga mereka sudah mulai melek bahwa lingkungan hutan, bahkan mereka menyebut hutan itu adalah ibu mereka gitu. Bagaimana mereka menjaga dan melindunginya dari alih kelola fungsi hutan itu sendiri. Oke, next. Nah, ini beberapa capaian ya, recognition dan juga pengakuan dan penghargaan dari stakeholder membuktikan bahwa ini capaian ini bukan hanya sebatas citra ya, tapi ini salah satu indikator bagi kami untuk mengukur dan menilai program-program yang kami sudah jalankan sudah sesuai dengan framework dari kacamata stakeholder gitu. Oke, next. Nah, secara keseluruhan untuk di tahun 2025 melalui program CSR ataupun CID, PHE Sapling Upstream itu sudah meraih 185 penghargaan, baik itu skala internasional, nasional, dan juga daerah. Ini sebagai bukti nyata ya, bahwa kami mewujudkan tujuan perusahaan menjadi kinerja yang nyata dengan mengintegrasikan ESG ke dalam setiap keputusan bisnis perusahaan. Oke, next. Closing statement dari saya, bahwa ESG
itu mulai menghasilkan nilai ketika pengukuran tidak berhenti pada laporan, tetapi digunakan untuk mengambil keputusan dan meningkatkan dampak yang berkelanjutan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat sharing knowledge di sore hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Sam. Terima kasih Bu Elvina. Waduh, menarik sekali ya. Tadi mungkin udah mulai kasak-kusuk nih bikin daftar pertanyaan nih teman-teman peserta. Kok Stroy-nya bisa sih gede banget? Nah, itu salah satunya ya yang menarik ya. Tapi kalau saya tertarik tadi inovasinya ya. Inovasi bikin dashboard, kemudian inovasi bikin program yang sampai mendapatkan apa namanya paten ya tadi ya. Menurut saya menarik sekali. Baik, silakan teman-teman bertanya melalui chat biar kita nanti narasumbernya bisa hemat waktu memahami apa maksud pertanyaannya. Kita lanjut ke pembicara kedua, Dr. Maria Ernidita Radiati, Presiden Direktur ISA. Silakan Bu Nita, waktu dan layar kami persilakan. Tuh, Bu Nita malah kepental barusan. Bu Nita, silakan. Mas Billy, Bu Nita, apakah sudah join lagi? Masih masih belum join ya? Lagi loading sepertinya, Pak. Oh, lagi loading. Ah, sambil nunggu Bu Nita, nah itu sudah mulai muncul nih beberapa pertanyaan. Belum ya? Nah, si ID taksonomi, kayaknya Romo Marwan bisa undang Bu Elvina untuk ini ya, sharing ya tentang si ID taksonomi ya. Oh iya, Nah, iya. tantangannya apa sih membuat dashboard seperti ini gitu? Karena kebetulan saya kemarin juga sempat bicara ya tentang dashboard ini di Pertamina yang lain ya. Nah, ini Bu Nita sudah join. Silakan Bu Nita, waktunya masih mute, Bu. Ya, maaf, ya ampun, tiba-tiba wifi-nya mati, ya ampun. Oh, Aneh banget ya. masih di bursa ya? Ya, betul, masih di bursa nih, penumpang di Teach Me. Oke, silakan. Oke, baik. Waktunya Ya. kurang lebih 20 menit ya. Oh, ya, oke, baik, matur Oke. nuwun. Halo Mbak Umu, waduh Mbak Umu seru Mbak banget. Umu nih. Iya. Aku boleh request untuk share screen? Kalau ada Mbak Umu nih bikin deg-degan dikit nih kalau saya nih. Sama tuh. Kalau deg-degan itu berarti tanda-tanda kehidupan, Mas. Iya, betul. Oke, silakan. Kelihatan ya, Mas ya. Ya, sudah Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Antoni Sumarwan, Mas Sam, dan Ibu Elvina. Kita akan melanjutkan dengan sharing dari saya. Ini apakah suaraku cukup terdengar ya? Jelas ya? Oke, jelas ya. Baiklah. Kalau begitu, saya akan lanjut aja. Jadi, tadi Ibu Vina sudah menjelaskan ya, detail sekali mengenai ada roadmap, kemudian ada taksonomi ya, yang betul-betul luar biasa mengukur 800 proyek programnya, community development-nya Pertamina Hulu Energi. Imagine ya Bapak Ibu kalau punya 800 program community, gimana caranya kalau nggak ngukur itu kan nggak mungkin ya. Nah, jadi itu benar-benar luar biasa dan sudah daftarkan pada hak kekayaan intelektual, itu adalah suatu langkah yang amat strategis. Nah, saya di sini akan men-sharingkan bagaimana caranya untuk mengukur satu ESG ya. Ini teman-teman, ini boleh tolong di print screen dulu ya. Ini download gratis ya teman-teman ya. Saya mengeluarkan edisi kedua. Yang paling kiri itu adalah visualisasi CSR dan ESG. Kemudian ada panduan ESG untuk perusahaan dan panduan ESG untuk UKM. Boleh silakan download. Dan yang paling kiri ini itu adalah edisi yang kedua. Nah, ini ISBN-nya juga OTW ya, tapi Bapak download aja dulu. Nah, jadi ini ada gambar-gambar mengenai
CSR dan ESG. Jadi dengan ada gambar-gambar yang terbaru yang dulu saya pernah sharing itu yang edisi pertama. Ini edisi kedua. Jadi silakan download. Ya, sekarang saya lanjutkan untuk tadi Mbak Vina closing remarks-nya pas banget nih karena beliau mengatakan mengenai reporting tidak hanya sekedar reporting ya. Nah, di sini saya mau memberikan penjelasan bahwa ESG reporting itu berbeda dengan ESG value creation. Jadi kalau ESG reporting itu, kalau umpama abjad itu A sampai Z, reporting itu bagian Z-nya gitu ya. Nah, kemudian ESG value creation itu mulai dari A-nya gitu, dari A-nya itu udah disiapin gitu ya. Jadi dan ESG itu harus basisnya pertama itu adalah mengelola resiko ya, resiko. Jadi beda dengan CSR ya. Jadi saya tuh sering lihat ya di LinkedIn itu kan sering ada infografis-infografis, tapi hati-hati ya teman-teman, itu sering juga misleading, salah gitu ya. Mereka terakhir yang saya lihat ESG itu di dalam infografisnya itu mau cakep ya, kalau lewat AI itu kan cakep ya. Ini kan juga saya minta tolong AI nih ya Mas Sam ya, jadi keren gitu ya. Tapi yang penting kontennya tuh benar atau enggak gitu. Nah, banyak yang mengatakan ESG itu adalah bertanggung jawab pada impact. Itu CSR ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ESG itu adalah financial materiality, bukan impact materiality. Nah, itu yang salah. Nah, nanti makanya lihat di buku visualisasi saya itu yang benar tuh seperti apa. Itu ada di situ ya. Nah, jadi kalau teman-teman terinspirasi dan mau menggunakannya untuk presentasi, silakan aja. Tapi jangan lupa, jangan plagiarisme ya. Jadi boleh sebutkan nama penulisnya gitu. Nah, jadi ESG value creation itu adalah untuk mengelola resiko ya. Nah, jadi kalau ESG reporting menjelaskan kinerja, value creation membentuk masa depan bisnis. Nah, sekarang saya mau jelaskan mengenai indikator-indikator ESG. Kalau CSR, kita ngikutin ISO 26000, itu pada umumnya adalah normatif. Dia menyebutkan bahwa perusahaan kan ada 7 core subject ya dalam ISO 26000. Itu mereka di ISO 26000 itu menyarankan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan melalui CSR. Jadi kepada kalimat-kalimat narasi aja. Nah, bedanya dengan ESG, ESG itu merumuskan, sudah memberikan standar dunia ya, global standard mengenai indikator-indikator. Nah, jadi ini contoh global standard indikator untuk environmental aspect ya, ESG. Ini E-nya dulu. Kita lihat di E-nya ini, kita lihat unitnya ini loh. Nah, jadi Bapak Ibu, unit ini adalah ukuran. Nah, ini adalah standar-standar yang dipakai di dalam ini. Ini contoh ya, example ya, example. Kemudian air quality bisa diukur berapa kilogram ya, atau ton ya, berapa meter kubik ya, water effluent ya, kemudian juga waste dan sebagainya itu ada ukurannya semua. Demikian juga taksonomi yang dibuat oleh PHE itu juga ada ukuran-ukuran yang jelas gitu ya. Nah, jadi yang detail. Nah, ini contoh untuk environment ya. Jadi kita langkah awal kita tuh harus mencatatkan data yang sekarang. Jadi climate change itu scope 1, scope 2 misalnya ya, total GHG emission, kemudian GHG emission intensity, itu harus kita dokumentasikan dulu atau diinventory dulu. Nah, jadi setelah diinventory dengan indikator-indikator ini, maka kita bisa menentukan target. Nah, kedepannya kita tahun depan, kita mau naikkan atau turunkan sebesar berapa persen misalnya. Nah, kalau kita tidak mengumpulkan data yang sekarang atau baseline data, maka kita itu adalah sulit untuk menentukan target. Nah, jadi harus baseline data dulu atau inventarisasi dulu dari ini semua. Sekarang contoh untuk indikator aspek S sosial. Aspek sosial dalam ESG itu ada 4 kelompok stakeholder, yaitu employee, jadi indikator untuk ESG untuk employee, indikator ESG untuk customer, indikator ESG untuk supplier, dan community. Jadi orang itu sering ya
aspek sosial itu pikirannya langsung community doang. Padahal ESG itu justru lebih banyak yang non-community aspek di dalam aspek S. Jadi ada 3, employee, customer, supplier ya. Nah, sekarang apa indikatornya? Nah, gimana mengukur indikator employee ya? Nah, ini contoh indikatornya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengukur dari sekarang, kita catat inventory atau baseline datanya. Jadi yang pertama adalah employment and retention. Jadi ada new hire rate. Nah ini, jadi rate-nya mesti catat. Berapa persentase karyawan baru, catat. Lalu employee turnover, ada berapa, catat. Lalu return to work. Jadi orang yang sudah cuti balik lagi ke perusahaan, catat. Lalu retention after parental leave ya, itu juga sama, habis dia cuti melahirkan dia balik lagi ada berapa. Ini contoh aja. Dan ini sumbernya dari JRI, jadi JRM 401, jadi saya nggak ngawur ya. Kemudian occupational health and safety, injury rate dicatat, ada nggak? Kalau nggak ada, 0. Kemudian lost time incident, ada berapa jam, lalu fatality-nya ada berapa, itu dicatat semua. Ini ada sumber-sumbernya. Nah, jadi ESG itu mudah sekali mengukurnya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada indikator globalnya. Ini sumber-sumbernya ini itu adalah standar-standar global yang bisa kita pakai. Nah, kenapa ada banyak? Karena tergantung kebutuhan perusahaan. Jadi kadang-kadang memang harus pakai GRI untuk sustainability report, bagus sekali. Kemudian ada juga yang saya mau tambahin pakai SASB, boleh ditambahin pakai SASB ya. Kemudian kayak labor retention and grievance mechanism ya. Nah itu ada grievance-nya ada berapa, jumlah grievance-nya ada berapa yang bisa ditangani, misalnya follow up-nya ada berapa yang sudah solve. Nah itu perlu dicatat juga. Berikutnya adalah untuk konsumen. Nah ini juga jelas ya indikator-indikatornya ya. Jadi ada berapa misalnya yang di sini product recall atau non-compliance accident ya. Kemudian berapa produk yang di-assess untuk health and safety. Tentu tidak semua indikator itu cocok dengan nature of business-nya perusahaan. Jadi harus mengikuti standar yang memang sesuai dengan nature of business-nya perusahaan. Kemudian yang untuk supplier. Nah, di supplier juga kita bisa lihat tuh, ada indikator-indikatornya yang detail banget. Nah, jadi mudah sekali mengukur ya. Nah, jadi kita bisa cara berpikirnya kita balik begitu ya. Kalau kita lihat ini ada ukurannya, maka kita bisa balik bahwa oh dengan ukuran ini berarti kita bisa buat planning. Nah, jadi indikator-indikator ini Bapak Ibu bisa dipakai juga untuk planning begitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk community. Nah, ini. Jadi yang tadi taksonominya CID-nya PHE itu juga menggunakan indikator-indikator yang ada di dalam standar-standar global. Nah ini mudah sekali kita tinggal lihat ya. Jadi ada misalnya ya community engagement and consultation, berapa persen of operation with local community engagement, berapa persen yang merupakan impact assessment gitu. Nah, jadi kita bisa lihat tuh berapa orang yang sudah terlibat. Nah, kemudian berapa community yang berpartisipasi ya, dan juga kita libatkan dalam komunikasi, misalnya kayak tadi program nature of business-nya, proses bisnisnya PHE itu adalah mulai dari eksplorasi, yang kemudian ada seismik, ada kemudian mungkin pengeboran atau apa-apa. Nah, jadi setiap tahap itu berapa banyak community yang dilibatkan. Nah, itu boleh dicatat. Nah, jadi nomor 1 tuh memang ESG itu adalah risk assessment dulu, kemudian yang kedua itu adalah documentation, dan yang terakhir itu adalah disclosure, ya. Nah, kemudian ini adalah indikator tata kelola. Ini juga gampang banget ya kita lihat nih. Struktur, berarti ukuran board-nya itu ada berapa jumlah anggota atau
pimpinannya jumlahnya ada berapa, BOD-nya, BOC-nya ada berapa, komposisinya berapa persen yang perempuan, berapa persen yang laki. Siapa tahu ada juga yang disable misalnya. Kemudian ada nggak independent director? Nah itu biasanya di Indonesia nggak ada ya. Konteks itu mungkin nggak cocok sama Indonesia gitu ya. Kemudian juga ada misalnya ini ada yang board diversity itu. Nah, ini juga penting nih, ESG atau climate risk competence of director. Nah, ini sering nggak ada nih Bapak Ibu nih. Jadi kompetensi dari BOD itu tuh mereka tuh yang ditaruh di BOD itu harus punya istilahnya sertifikat training ESG misalnya. Sertifikat training tentang climate. Ya, kemudian siapa tahu beliau-beliau itu adalah lulusan yang dari sekolah-sekolah yang berkaitan dengan ESG atau RIS, atau ikut kursus, atau ikut diploma. Itu harus dicatat Bapak Ibu, karena itu penting sekali di dalam scoring untuk rating itu ditanya Bapak Ibu, dan ini seringkali kosong. Nah, jadi ini adalah salah satu indikator ya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu nih bisa lihat nih, indikatornya banyak nih ada di buku saya yang visualization itu, boleh nanti dilihat ya. Nah, berikutnya ESG itu supaya mudah terukur, maka harus terintegrasi di setiap keputusan ya dalam perusahaan. Jadi pertama saya udah katakan tadi resiko ya. Jadi materiality dan risk dianalisa, kemudian disusun strategi. Nah, untuk materiality dan risk ini keterangannya di bawah. Jadi ada dua perspektif materialitas. Apakah mau double atau mau satu ya. Jadi yang inside out ini CSR, yang outside ini ESG. Lalu kedua adalah strategi. Nah, jadi dari resiko mengarah kepada keputusan. Contohnya kelangkaan air. Maka keputusannya oke, lokasi operasi di mana yang mengalami kelangkaan air. Apakah dibutuhkan investasi untuk beli teknologi baru? Lalu kemudian berapa kapasitas produksinya? Lalu jadi berapa membutuhkan airnya misalnya. Lalu pemasoknya ada berapa yang bisa membantu untuk misalnya memenuhi kebutuhan kelangkaan air. Kemudian juga investasinya berapa yang dibutuhkan untuk mengatasi kelangkaan air tersebut. Nah, setelah kita udah hitung semua, maka dibuatlah business case-nya ya, atau perhitungan apa untungnya untuk bisnis, baru kemudian capital allocation. Nah, capital allocation-nya ini adalah aspek-aspeknya ini, tidak hanya resiko tapi ada juga peluang. Lalu kemudian eksekusi. Nah, eksekusinya ini. Nah, kita bisa lihat dari hulu ke hilirnya ya, mulai dari bahan baku ya, dan seterusnya sampai pada customer. Kemudian yang kelima measurement. Nah, ini measurement. Dan yang terakhir ada disclosure. Nah, disclosure-nya ini mengikuti misalnya IFRS S1 dan S2 ya. Jadi ESG itu telah terintegrasi apabila ia hadir pada saat keputusan dibuat. Jadi bukan muncul ketika laporan disusun. Jadi tidak hanya di akhir tetapi mulai dari depan. Itulah ESG. Nah, kemudian apa tantangan terbesar untuk membangun budaya keberlanjutan? Nah, jadi tapi seringkali adalah dianggap tidak cukup programnya, tapi sebetulnya adalah ketidaksesuaian antara ESG dengan sistem insentif. Nah, ini penting sekali. Jadi perlu sekali perusahaan itu mengkaitkan antara kinerja ESG dengan KPI atau insentif. Ya, jadi insentif ini perlu. Karena kalau tidak, maka itu akan sulit untuk diukur ya, untuk diukur dan untuk dimotivasi supaya naik begitu ya. Nah, jadi di sini kita di sini adalah tantangannya, sistemnya harus diubah apa saja, dan sistemnya itu harus balance antara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, saya akan langsung aja kepada bagaimana mengakses ya sustainability performance dan mengkaitkannya dengan KPI. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah dengan membuat materiality ESG ya, kemudian metriknya apa. Jadi masing-masing departemen itu punya metrik tersendiri, indikator yang berbeda-beda.
Kemudian kita bisa melakukan internal assessment, caranya dengan membandingkan current performance terhadap target. Kemudian bisa juga time series analysis. Jadi dari tahun ke tahun apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Lalu kemudian keluar hasilnya kita dikaitkan dengan KPI. Jadi kalau targetnya achieve, maka bisa dapat insentif. Kalau beyond target, bisa dapat higher recognition atau bonus. Kalau below target, kenapa? Nah, itu perlu ada penjelasannya. Jadi ini adalah untuk corrective action. Apakah corrective actionnya itu biasanya itu ada dua hal yang dibutuhkan, yaitu resource-nya mungkin butuh tambahan investment, butuh tambahan program, atau capability. Wah, kita belum ada yang mampu nih mengerjakan itu. Atau kita butuh orang, nah itu ya. Jadi itu, dan yang terakhir, itu adalah external assessment. External assessment itu bisa membandingkan dengan peer comparison, bisa juga benchmarking, siapa yang dianggap terbaik kita bandingkan, dan juga kita bisa lihat ESG rating. Nah, ratingnya tuh dari mana aja kita bisa lihat, kita tuh berapa ratingnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah board itu harus menggunakan hasil dari monitoring dan pengukurannya ini untuk invest lebih di sustainability initiative, bisa improve teknologi, bisa building ESG knowledge and skill, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ESG performance assessment tidak hanya reporting, it is a management tools untuk measure progress, compare performance, and link to accountability and support better board decision. Nah, demikian presentasi dari saya, Mas Sam. Terima kasih banyak perhatiannya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih. Waktunya lebih ternyata. Terima kasih, Bu Nita. Oke, menginjak ke ini ya, berikutnya ya, ke tanya jawab ya. Tanya jawab, pertanyaan baru muncul satu nih. Satu komen dari Bu Nuni dan pertanyaan dari Mas Pria. Ditujukan dua-duanya ke Mbak Elvina nih. Yang apa namanya, terutama tentang taksonomi ya, kayaknya menarik sekali nih. Kebetulan saya cerita dikit, kemarin tuh saya ketemu dengan Pertamina yang lain juga bicara itu. Repot kalau kita nggak mengumpulkan data-data itu bulan demi bulan. Kalau baru bikin SR, baru ngumpulin data ya nggak akan terkumpul gitu ya. Nah, makanya saya bikin deh gitu dashboard biar kita bisa lebih gampang memantau gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Mas Pria. Mas Pria ini mahasiswa ya? Dengan 800 program CID, ini pastinya memerlukan dana yang tidak sedikit. Lalu bagaimana memantaunya ini? Gitu. Silakan, Mbak Vina. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Pria. Mas Pria pasti bingung kan? Heran ya. Bagaimana nih mengelola, memanage lebih dari 800 program CID di seluruh wilayah kerja Pertamina Hulu Energi Subholding Upstream gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga kami memiliki wilayah kerja internasional gitu ya. Sama Mas, kami juga bingung pertamanya. Tapi kemudian dari permasalahan itu kita melihat ya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita hasilkan sebagai sebuah terobosan. Nah, yang menjadi inovasi. Nah, disinilah kami melihat bahwa yang sebelumnya tadi ya, data-data itu scatters gitu ya. Terus kemudian masing-masing memiliki satu format tersendiri gitu. Sehingga ketika kami di PHS sebagai konsolidator itu mau membuat suatu laporan ataupun informasi dan data yang perlu kami feeding kepada top manajemen dan kemudian mengukurnya gitu ya, bagaimana outcome-nya, dampaknya dari program-program yang dilaksanakan, kami pernah di-challenge gitu oleh pimpinan ya. Itu udah sekian miliar investasi perusahaan untuk program CID yang sekian banyak itu, bagaimana tuh memastikan bahwa program-program itu memang memberikan manfaat untuk perusahaan, bukan hanya kepada masyarakat gitu ya. Kalau kepada masyarakat itu sudah jelas. Tapi bagaimana ke perusahaan dampaknya? Nah,
tertantang gitu ya. Oh iya ya, gimana ya mengukurnya ya. Nah, dari sini kami melihat bahwa kita perlu satu tools gitu untuk bisa menstandarisasi seluruh pencatatan, pendokumentasian, dan juga rumus untuk mengukur. Formulanya itu harus sama gitu ya. Sama lah ya, kayak kita kalau baking gitu, resepnya beda-beda ya, hasilnya beda-beda. Tapi ketika kita punya satu standar bahwa garam itu dipakai seperlunya, tidak berlebihan, maka semua rasa pasti pas gitu ya. Nah, sama seperti ini. Kita juga harus memiliki satu standar yang sama dalam mencatatkan program-program CID. Nah, semuanya itu sudah satu langkah, satu irama dari Sabang sampai Merauke di seluruh wilayah kerja kami, dan pencatatannya juga sama, satuan pengukuran juga sama. Nah, ini salah satu inovasi yang bisa memudahkan kami dalam memanage tadi, lebih dari 800 program tadi. Memonitor secara berkala, ya, kita kemudian mengevaluasi dari tadi ya, karena tadi dengan inovasi CID taksonomi ini kita bisa memonitor dan juga mengevaluasi secara real time gitu ya, sehingga bisa kita lihat bahwa oh ya, di menuju akhir tahun ini program bagaimana nih untuk bisa kita laksanakan dan kita realisasikan sesuai dengan target. Nah, ini juga bagian dari strategi untuk memonitor dan mengevaluasi secara berkala, dan setiap bulan ini kami tarik datanya untuk kami laporkan kepada manajemen. Pusing, ya, karena banyak sekali yang yang harus diisi dalam CID taksonomi. Kalau dari bagian-bagian besar itu mungkin 10 bisa kita bilang, tapi itu punya turunan yang sangat 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 banyak. Kalau sebelum kami terjunkan di dalam aplikasi digital, kami berbasis pada Excel online, itu lebih dari 1080 kolom gitu ya, karena kami memonitor per bulannya. Nah, kemudian bisa dilihat ya, misalnya nih, kita mau mengukur penerima manfaat. Penerima manfaat aja kita breakdown lagi, langsung dan tidak langsung. Langsung di breakdown lagi, apakah satuannya individu atau satuannya kelompok ataupun institusi atau instansi gitu. Penerima manfaat tidak langsung juga seperti itu. Pun terhadap outcome, tadi dari aspek nature, economy, well-being, society ya. Nature gitu ya, itu juga ada turunannya, banyak sekali. Nah, di sini juga kami belajar dari guru kami ya, Bu Nita, bagaimana Bu Nita melihat, oh my God, ini sangat rumit gitu ya. Tapi kemudian dengan kepakaran Ibu bisa sangat menolong kami, membantu kami untuk bisa mengembangkan bagaimana sebuah inovasi ya di taksonomi itu jauh lebih memiliki value dan memberikan dampak buat perusahaan. Nah, dari sini tadi ya, Mas Priya, salah satu tools-nya adalah CID taksonomi, dan ini semua diterapkan di seluruh wilayah. Bagaimana memastikan tim kami di wilayah kerja untuk tetap mengisi gitu ya. Seringkali kan tantangan kita adalah kita punya tools, tapi memastikan itu terisi dan terupdate secara reguler gitu ya. Nah, itu tantangan terbesarnya. Walaupun ini tidak menjadi bagian pertanyaan, tapi saya beritahukan saja di awal sebelum menjadi pertanyaan. Oke, Nah, nyambung sebelum ya ke kan? Bu Nita ya. Itu ada Ya, pertanyaan sambungan tuh dari Pak Rahman tuh. bagaimana Demikian memastikan ya? banyaknya, bagaimana memastikannya gitu. Ya, jadi tadi memastikan bahwa seluruh part di CID taksonomi itu terisi secara berkala setiap bulan. Tentu saja ini tadi ya, Bu. Ini kami turunkan di dalam KPI. Ya, KPI katakanlah CID performance misalnya, CID contribution to ESG. Nah, isian terhadap KPI tersebut itu harus berbasis pada CID taksonomi. Nah, itu salah satu strateginya. Ketika CID taksonomi tak terisi, bagaimana KPI manajemennya bisa tercapai? Sehingga ini salah satu strategi untuk memaksa, gitu ya, memaksa seluruh tim melakukan pengisian yang diupdate secara berkala, karena mau tidak mau itu
akan berdampak pada KPI manajemen bahkan sampai kepada top manajemennya, yaitu direktur utama masing-masing. Strategi lainnya adalah dengan tadi ya kita sudah memiliki tata kelola organisasi untuk pengisian CID taksonomi sehingga semua sudah terstandar, dan juga kita memiliki memberikan surat perintah gitu ya, surat perintah dari direktur utama kepada seluruh perwira pelaksana CID untuk menjalankan pengisian aplikasi tersebut gitu. Itu salah satu strateginya. Dan bukan hanya sebatas kita memaksa mereka, tapi kita juga memberikan apresiasi gitu. Oke. Memberikan apresiasi kepada tim-tim kita dalam ajang CID Upstream Award yang kita laksanakan setiap tahunnya. Kayaknya saya pernah jadi juri deh di situ. Iya. Juri yang pertama pada saat CID Upstream Pertama Award ya. tahun 2023 ya. Pak Oke, Sam. nah itu ada pertanyaan dari Kang Rahman itu apa namanya? Jumlahnya ratusan ya programnya Ya. kan. Bagaimana bisa memastikan kebermanfaatannya bagi perusahaan gitu loh. Iya. Jadi tadi ya bisa dilihat bahwa kemudian di dalam salah satu kolom isian di CID taksonomi itu adalah kami melihat apakah di wilayah kerja tersebut di mana program CID itu dilaksanakan, bisnis kami apa di situ gitu ya, fasilitas produksi apa yang ada di situ. Nah, sehingga dengan bahkan bisa dibilang tidak terjadinya gangguan sosial terhadap fasilitas produksi kita, itu salah satu indikator bahwa program CID tersebut sudah merangkul masyarakat dan masyarakat memberikan dukungan terhadap operasi perusahaan tadi ya, social license to operate tadi. Jadi minim gangguan sosial bahkan tidak ada, misalnya seperti itu. Itu juga salah satu indikatornya. Dari CID taksonomi kami bisa melihat, oh sekian persen wilayah. Jadi kita fokus utama program CID itu adalah di ring 1 ya. Ring 1 ini adalah kawasan yang paling terdampak gitu ya terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Nah, dari situ bisa dilihat tuh, oh ya, ternyata di wilayah kerja ini dengan masifnya fasilitas produksi kita, masyarakatnya kondusif. Gitu, minim gangguan. Dan tentu saja ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pelaksana CID, kita berkolaborasi ya dengan fungsi-fungsi yang lain yang terkait gitu. Nah, di sini juga kita punya tools, collaborative action, risk-based tools ya. Saat itu juga saya meminta pertolongan kepada Bu Nita untuk bisa sama-sama merumuskan gitu ya. Tolong dong Bu gitu. Ini bagaimana ya gitu. Nah, ya salah satunya ya tadi ya, kita semua harus berbasis pada keilmuan, jangan hanya sebatas perusahaan punya mau apa, tapi kita harus bisa menerapkannya berbasis pada teori yang dikuasai ataupun bahkan sudah sangat di exercise oleh pakar gitu, sehingga saya nggak perlu saya yang jadi PhD lah. Nah, Ya, Bu Nita aja yang jadi kalau PhD. kalau Mbak Vina, kalau Romo Marwan ngajak mahasiswa MMISG Sustainability untuk studi banding tentang dashboard tadi, boleh Kak? Oh boleh, kami juga sudah beberapa kali menerima apa namanya hal yang sama ya, benchmarking, mau melihat nih seperti apa sih di taksonominya, itu juga sudah kami sih silakan saja. Tapi ya tadi kalau mau mengadopsinya ya kita udah punya haki, Ya, jadi betul. seperti itu. Menarik. Bu Nita boleh cerita sekarang, cerita dikit ya tentang, sebelum lanjut ke pertanyaan nih ada dari Mas Pendi ini, tentang gimana sih proses dulu melakukan pendampingan untuk pembuatan dashboard seperti ini. Ya baik. Wah, terima kasih banyak ya Mbak Vina. Sudah begitu humble-nya ya menyebutkan nama gaulku Nita. Baik, justru ya pertama tentunya kami terima kasih sekali ya diberi kepercayaan oleh Pertamina Hulu Energi untuk mendampingi, membantu ya. Tapi sebetulnya otaknya itu ya dari PHE ya. Jadi kami ini kan hanya melayani. Jadi kami melayani dengan cara kami nomor satu melihat framework teorinya dulu, Mas, yang persis dengan Mbak Vina tadi sampaikan. Jadi filosofi teorinya itu apa? Harus ada basis teori
Satu, kedua adalah basisnya adalah konsep. Nah, jadi global standard, maaf. Jadi satunya adalah teori, kedua adalah global standard. Nah, jadi memang untuk ESG itu nggak cukup cuma kursus-kursus, jadi harus S2 ya, Romo Marwan. Ini promosiin sekalian nih. Soalnya desain kurikulum membantu aku juga melayani Romo Marwan ya, Pak Antonio Sumarwan untuk membantu mendesain kurikulum. Nah, jadi saya tuh tugasnya melayani sana sini, senang banget deh. Nah, jadi nomor satu itu harus filosofi dulu, kedua baru global standarnya apa. Nah, kemudian yang ketiga itu kontekstualisasi. Nah, kontekstualisasinya itu tergantung dari topiknya apa. Jadi kalau yang tadi Mbak Vina mengatakan kita juga ada mendesain program community development itu berdasarkan risk base. Nah, itu memang ada banget dan itu kami juga membantu. Betul. Jadi itu kami bikin toolsnya di mana kita kontekstualisasinya itu adalah proses bisnisnya, Mas Sam. Makanya saya tadi tahu bilang ada eksplorasi, ada perizinan, kemudian seismik, ada eksplorasi, itu kan proses bisnis tuh ya. Nah, itu ada runutannya. Nah, yang jadi kuncinya adalah di setiap proses bisnis itu pasti ada risiko. Nah, itu harus diidentifikasi. Risikonya apa? Di tahap satu. Risikonya apa? Kemudian stakeholder-nya siapa yang terkena risiko itu paling tinggi. Nah, kemudian baru bagaimana kita mengengage stakeholder tersebut. Tapi kita tahu end game-nya apa? End game-nya adalah mendapatkan license to operate, kan gitu ya. Nah, jadi kalau dia memberikan izin, oh ya boleh melakukan seismik di sini misalnya ya, maka kita harus tahu, kita harus minta izin ke siapa, kita harus engagement ke dia, itu seperti apa. Tapi awalnya harus risk assessment terlebih dahulu. Nah, jadi berdasarkan risk. Nah, jadi itu kontekstualisasinya adalah proses bisnisnya. Nah, kemudian yang kedua CID, yang CID taksonomi. Maka setelah melalui, ingat ya, 3 langkah tadi ya. Pertama adalah konsep atau teori, kedua adalah standar global, ketiga kontekstualisasi. Nah, kontekstualisasinya ini adalah di program CID-nya itu. Nah, ternyata program CID-nya itu kan 800 program dan di seluruh Indonesia ya. Nah, jadi seluruh Indonesia bahkan ada yang di luar negeri. Nah, itu punya PHE ya, itu luar biasa sekali. Nah, jadi kami itu harus mendengarkan kebutuhan dari PHE apa. Jadi PHE itu sudah punya indikator yang sebelumnya. Maka tugas kami adalah improvement. Nah, improvementnya itu kembali lagi kepada konsep, kemudian global standard. Nah, global standard itu kan berubah terus, Mas Sam. Nah, jadi kita itu harus terus keep updated dengan global standard yang ada, termasuk konsep-konsep. Nah, jadi seringkali orang tahu teorinya, tahu standarnya, tapi nggak ngerti kontekstualisasi. Atau dia tahu standar, dia tahu kontekstualisasi, tapi dia nggak lihat konsep teorinya, filosofi. Nah, jadi itulah gunanya kalau kuliah kita S2, itu adalah kita belajar filosofi. Jadi cara berpikir yang berubah, Mas Sam. Jadi sebetulnya indikator dari keberhasilan pendidikan itu bukan ijazah ya, karena semua orang dapat ijazah. Dan ijazah kadang-kadang bisa palsu juga, tapi adalah cara berpikir yang berubah. Nah, seperti itu. Jadi di MMSG itu juga diterapkan antara konsep dan case-case tadi. Jadi banyak tools yang dipakai di MMSG Sanata Dharma itu dan case-case tadi, sehingga mahasiswa tidak hanya tahu konsep, tapi tahu implementnya juga, kontekstualisasinya. Betul nggak Pak Antonio Sumarwan? Maaf ya, Pak Sumarwan ini saya ngomong nih, jadi ikut promosi. Betul. Oke, Mbak Dita jangan lupa masih ada pertanyaan satu tuh Ya, tentang governance. Governance, governance itu tidak ada batasnya. Yang baik itu harus berapa persen. Tapi itu kembali lagi kontekstualisasi ya. Seperti di perusahaan saya itu kebanyakan perempuan ya.
Saya juga bingung, yang lamar banyak perempuan. Ini makanya kita berharap nih kalau ada yang lamar laki-laki boleh juga gitu. Jadi kita tunggu nih yang lamar laki-laki kok nggak ada yang. Dan mereka tuh biasanya email di LinkedIn ya, Bu atau ke karyawan kita ingin membantu di ISA gitu ya sebagai karyawan. Nah, jadi kami senang sekali. Jadi itu tidak ada standarnya, tapi at least itu harus ada satu satu BOD atau BOC itu yang perempuan gitu. Tapi memang kalau ada idealnya itu ya 30% lah itu ada perempuannya gitu di level pengambil keputusan, tidak hanya karyawan gitu Mas Am. Oke, terima kasih jawabannya. Rasanya sudah kejawab semua ya. Oke, kita pas banget sudah di penghujung acara. Mungkin Mas Billy atau teman-teman Isa bisa tampilkan lagi IG-nya ESG dan Sustainability Sanata Dharma. Nanti teman-teman peserta bisa mencari informasi lebih lanjut di sana atau mungkin mau ngobrol-ngobrol dengan Romo Marwan juga boleh ya, mau ya, tentang bagaimana sih kuliah di Sanata Dharma gitu kan. Oke, mungkin eh, sedikit ya saya Silakan. menambahkan. Atau juga lebih-lebih ini ya mengapresiasi dan juga menyampaikan insight yang saya peroleh dari paparan Ibu Elvina dan Ibu Maria tadi ya. Eh, ya, salah satu mata kuliah yang dibahas di ESG Sustainability adalah ESG Risk and Assessment Measurement gitu. Dan dari yang Ibu Elvina paparkan tadi, banyak sekali apa ya praktek nyata inovasi-inovasi yang sangat berharga gitu ya. Nanti mungkin ke depan seperti yang Mas Sam sampaikan, mungkin kami ingin belajar lebih lanjut eh, dari inovasi yang dilakukan di Pertamina Hulu Energi. Misalnya di Wasteko tadi ya, sangat menarik dan ini kemarin juga ikut award yang diselenggarakan Kadin ya itu. Dan saya kira dari pihak universitas ya ini sebagai ya saya yang mengelola universitas bersama mahasiswa begitu ya. Ingin nanti kalau kita bisa belajar lebih dalam bagaimana program Wasteko ini diciptakan, lalu juga implementasinya gimana, bahkan juga di direplikasi di tempat lain, tentu saja ini memberikan insight yang sangat berharga maupun juga program-program yang lain. Jadi menggarisbawahi, mengulang saja yang disampaikan oleh Mas Sam tadi, saya secara khusus menyampaikan kepada Ibu Elvina nanti suatu saat kami ingin belajar lebih lanjut, eh, entah kalau bisa datang ke tempat sana tentu saja sangat bagus, tapi kalau enggak minimal ya lewat acara-acara macam ini atau mengundang ibu dan yang lain dalam perkuliahan kami tentu saja ini akan sangat membantu supaya praktek-praktek baik ini diketahui semakin banyak orang bisa direplikasi dan ini membuat perusahaan-perusahaan kita itu punya dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat. Terima kasih. Berarti kita ke Balikpapan ya? Balikpapan ya tadi ya, Mas Teko ya? Iya, iya, Pak Sam di Balikpapan. Kami Balikpapan ya. sangat welcome sekali kalau mau berkunjung ke Balikpapan melihat TPA Manggar yang sudah sangat keren dan berharap ya itu sebenarnya salah satu solusi ya untuk ya mengatasi Iya. permasalahan sampah lah di Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, semoga kita ini ya semakin bisa mengatasi berbagai permasalahan di sekitar kita ya, Mbak Vina ya. Oke, sebelum kita tutup, saya mohon satu statement kecil boleh dari Bu Nita, Mbak Elvina, Romo Marwan, dan sambil teman-teman juga boleh mengisi ini ya, feedback form ya. Feedback formnya boleh ditampilkan lagi, biar teman-teman bisa scan. Oh, itu ada ya, di chat ya, sudah ada ya. Oke, boleh satu statement kecil dari Mbak Elvina sebelum kita tutup. Ya, closing statement tadi ya.
bicara tentang dampak, bicara tentang laporan, itu semua hanya sebatas pencitraan jika kita tidak bisa menjadikannya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang memberikan keberlanjutan bagi bisnis dan juga lingkungan. Terima kasih. Oh, sip. Makasih, Mbak Vina. Dari Bu Nita, silakan. ESG itu adalah suatu business activities yang harus dijalankan oleh seluruh departemen. Jadi bukan merupakan tanggung jawab satu departemen saja. Betul banget ya. Kadang itu ya, oh ini tanggung jawabnya ini nih Departemen ESG gitu. Ya Padahal betul. ini, padahal ini urusan banyak orang ya. Gitu. Oke. Oke, boleh terakhir dari Romo Marwan. Oke, ya, kalau dari saya ini eh, mewakili apa dunia akademik, para peneliti, saya kira eh, ya dari sharing hari ini saya semakin diteguhkan, diyakinkan bahwa para akademisi itu perlu belajar langsung dari para praktisi, khususnya belajar dari praktek-praktek terbaik. Beberapa tahun terakhir ini saya semakin yakin dengan pendekatan appreciative inquiry, di mana kita memang perlu belajar dari praktek-praktek terbaik, lalu supaya inovasi itu bisa meluas. Gitu. Ini leader series ini akan terus dilanjutkan di Sanata Dharma, tentu saja bekerja sama dengan ISA Academy. Oke, terima kasih Romo Marwan closing statementnya. Oke, sebelum saya tutup, boleh kita foto bareng lagi, Mbak Sheila? Boleh, Pak Sam. Oke, silakan kita foto bareng sambil saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Vina, untuk Bu Dita, Romo Marwan. Semoga kita bisa terus lanjutkan ya diskusi-diskusi menarik dan saling belajar ini untuk episode-episode berikutnya. Oke, silakan Mbak Sheila. Oke, terima kasih Pak Sam. Terima kasih juga untuk para pembicara, sangat um, bagus ya untuk materinya yang dibawakan. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, boleh tolong dinyalain untuk kameranya, jadi kita bisa foto bareng-bareng. Oke, sudah semuanya. Sama ini ada 2 slide, jadi ditahan ya senyumnya semuanya. Oke, untuk slide pertama dulu, siap? 1, 2, oke. Lalu lanjut ke slide kedua, ditahan senyumnya. Oke, 1, 2, oke. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih Mbak Sheila. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung Terima dan kasih. sampai ketemu Terima di kasih Mbak Vina. acara berikutnya ya. Terima Kamis kasih, depan masih ada Bapak. Kamis series depan lagi. ya. Oh, Kamis Kamis depan depan coba kita jangan bisa lupa ketemu ya. lagi Jangan diskusi lupa. banyak. Ada Terima satu lagi kasih Bapak Ibu. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih Bu Elvina, Thank you. Bu Maria, Salam Masa, Romo, Asa, ya. Billy. Dita. Pamit.